Merencanakan di akhir tahun yang lalu, pendakian ke Gunung Rinjani ini menjadi mimpi yang terwujud dari daftar rencana pendakian beberapa tahun ke belakang. Bukan rencana yang sulit memang bagi sebagian orang, tapi mewujudkan pendakian ini harus dilakukan dengan pengorbanan materi, waktu, tenaga, dan pikiran. Meninggalkan kesibukan yang rutin dilakukan. Ada pepatah yang bilang manusia itu diantara pilihan punya waktu dan energi yang banyak, tapi nggak punya materi. Atau punya materi dan energi yang banyak, tapi tidak punya waktu. Atau punya waktu dan materi yang banyak, tetapi sudah tidak berdaya. Di antara itu kesempatan yang kita miliki, tapi itu hanya pepatah. Karena selagi ada niat dan usaha, kesempatan itu selalu ada dan datang dengan jalan yang tidak terduga. Rinjani, berkali-kali mendengar namamu. Barangkali hari ini saatnya mendekapmu membelai harus sepanas sembalun. Meski langkah pertama membuatku murung, dari kejauhan kamu sudah terlihat menjulang. Dewi Anjani, bergetar langkah ini. Akhirnya sampai aku di Rinjani. Kami bertiga mendaki Gunung Rinjani di bulan Juli saat musim liburan dan waktu yang ramai di pendakian Rinjani. Akhirnya terwujud pendakian ini bersama Kang Hilman yang paling senior dan berpengalaman dalam pendakian, yang sudah melanglang buana ke berbagai gunung di Indonesia. Niat bersama melakukan rencana pendakian berdalih di belakang niat minta diantar untuk pendakian ke Rinjani. Kali ini ketiga kalinya beliau mendaki Rinjani, terakhir 26 tahun yang lalu. Luar biasa, 26 tahun yang lalu mendaki Rinjani dengan akses transportasi dan pendakian yang masih sulit. Masih semangat kali ini melakukan pendakian kembali. Berarti pengalaman di Rinjani sebelumnya betapa berkesannya. Selalu berjalan paling depan, konsisten, dan membuat kami heran. Awal pendakian di jalur Sembalun sudah menguras tenaga, ditambah cuaca panas siang hari di tengah savana dengan jalur menanjak. Mantap sudah. Satu lagi dari kami yang melakukan pendakian adalah Yas, yang paling muda di antara kami. Ia selalu berjalan di belakang dari awal perjalanan. Ketinggalan jauh, istirahat, muntah, dan kram. Sesekali kami menunggu Yas di tengah perjalanan sambil istirahat dan kembali melanjutkan ketika ia sudah mendekat. Jalan. Ini jalannya sangat-sangat menguras urat ya guys. Parah guys. Tuh ada bapak-bapak 71 tahun. Guys, saya malu. Pada awal perjalanan ini memperlihatkan usia tidak memperlihatkan kemampuan fisik. Justru yang paling senior yang paling depan. Bahkan pendaki lain dan porter mendaki di luar bayangan kami.
beralas sendal jepit, berperlengkapan seadanya. Dalam pendakian, menikmati perjalanan adalah hal yang menyenangkan. Rasa lelah akan hilang. Meski tujuan masih jauh di depan, perlahan-lahan kita akan mendekatinya. Semakin sore pendakian dan semakin tinggi ketinggian yang kita gapai, kabut naik semakin tebal. Sesekali hujan turun tak sampai membuat basah kuyup. Dan akhirnya kami datang di camp Pelawangan. Seperti biasa, yang paling senior datang lebih awal dan yang paling muda tiba terakhir. Sudah sangat berat perjalanan ke sini. Tapi ini baru pemanasan. Besok belum usai, masih ada perjalanan menuju puncak di dini hari. Pelawangan bagaikan tribun teater yang menampilkan keindahan Rinjani. Ke bawah terlihat hamparan bentang alam Rinjani. Melirik sedikit menunjukkan tebing-tebing curam dari arah Torean. Melihat ke atas, nampak puncak Rinjani yang bikin nyali ciut dan lutut bergetar. Tapi sayang, kabut tebal di sore hari harus menutupi keindahannya. Setelah malam, keindahannya harus tertunda. Kita bergegas makan malam dan beristirahat, agar keesokan harinya, pada dini hari, tenaga sudah pulih kembali menghadapi perjalanan ke puncak Rinjani. Mata masih lelah menagih tidur. Tubuh masih berharap istirahat setelah perjalanan panjang dari Bandung. Tengah malam kita sudah berjalan mengeluarkan energi banyak. Tertatih-tatih berjalan perlahan. Diuji pasir tebal menyulitkan langkah kami. Sinar di kaki langit sudah muncul. Berharap-harap cemas tidak bisa melihat mentari terbit di puncak Anjani. Semakin subuh, kemuning mulai bergaris semakin tebal menyambut matahari muncul. Ia sudah tertinggal jauh oleh kami berdua. Sepanjang jalan, para pendaki saling menyalip berjalan. Cahaya sudah menerangi jalur. Lampu senter dimatikan satu persatu. Jalur terjal dan curam semakin terlihat, mendinginkan semangat kami. Masih jauh perjalanan kami di depan. Di belakang, ia sudah sama sekali tidak terlihat, jauh di belakang kami. Sedikit demi sedikit langkah kami mendekati puncak. Terus-terusan kami menoleh ke belakang, berharap Iyas mendekat dan kami bisa bersama mencapai puncak. Puncak Rinjani, ini yang ditunggu-tunggu. Matahari sudah terbit, akhirnya akan terbayar rasa lelah yang hebat ini. Satu persatu kami sampai di puncak. Tidak semua para pendaki sampai sini. Tertahan dan balik kanan kembali ke Pelawangan.
Wah, Kang. Langit sudah berubah warna semakin terang. Matahari terus bergerak ke atas. Tidak terlihat sama sekali Yas di jalur pendakian. Semakin lama kami berdua menunggu, angin besar dan kabut mulai naik ke puncak. Terlalu siang kita tidak bisa lagi diam di puncak karena cukup berbahaya. Di perjalanan sebelumnya, dia sangat kelelahan. Sesuai estimasi, kemungkinan dia sampai memang sangat kecil. Hai Mam, hai Chef. Kuas. Mana Yuda tak kena rintangan. Aku tidur di jalan guys. Yang kami duga dan perkirakan ternyata salah. Masih bersemangat dan kuat. Dia tiba di puncak. Kami sampai bertiga di puncak. Memang sudah tidak berdaya, tapi keinginannya masih kuat. Ada rasa yang tercampur antara bahagia dan terharu. Kita tidak bisa menyangka kemampuan manusia. Semua selalu berjuang sampai sejauh mana perjuangan itu selesai. Sampai sejauh mana perjuangan itu selesai, selama masih ada tidak akan terhenti. Kemampuan fisik setiap orang memang berbeda, tapi kita semua sama tiba di sini. Biasa, main datang langsung tinggali ya selain udah syarat ya selain kumaha lamun jam 8 turun Abi mah jam 8 kayak pupanggi di jalan baik tuh. Tapi jam 7 nepi dirinya tuh. tapi pas datang dia jadi sepi sih. Bener sih. Datangnya sendiri jadi hayang milih cuy. perjuangannya dia. Berjuang. Sebenarnya ada keyakinan dalam diri. Apa yang bisa kita capai, sudah kita yakini itu bisa didapatkan. Terlebih lagi jika kita rencanakan. Adapun hal-hal yang belum selesai atau tidak sesuai harapan, itu tidak bisa dipaksakan. Karena sampai itulah selesai perjuangannya. Kami memang punya tujuan masing-masing untuk sampai di sini. Tidak hanya sekedar keinginan untuk melakukan pendakian ke sini, tapi ada janji yang memang harus diselesaikan. Meskipun menepati janjinya dengan cara yang berbeda. Karena mendaki tidak hanya sekedar bergantung pada tempatnya untuk apa, tapi bersama siapa pendakian itu akan jauh lebih berkesan di gunung paling indah sekalipun. Sekarang kita sedang di
yang sederhana habis turun dari puncak. Insya Allah begini kita akan berangkat menuju jalur Torean dan katanya 11 jam. Tapi Bismillah kita bisa lalui. Semangat. Sebentar lagi kita akan menjalani perjalanan 11 jam guys untuk pulang ke base camp Torean. Mari. Ekspresinya gimana? Guys, ini 1 jam perjalanan pertama. Masih ada 9 jam lagi. Setelah kemarin kita naik dalam kondisi kaki sudah lemah, kita turun ke kawah. Dari kawah kita menuju Torean. Masih ada 9 jam, ini 1 jam pertama. Keep spirit. Mantap. Kita jos. Rinjani memang luar biasa, khususnya jalur Torean ini. Untuk turun gunung kita harus berkali-kali naik bukit. Terkuras sekali energi kami. Tidak menyangka 11 jam turun kita disiksa dengan jalurnya yang curam. Beradu nyawa dengan tebing-tebing yang ganas. Terus turun, makan pun tak sanggup menggantikan energinya. Kami benar-benar harus istirahat. Tapi kalau terus istirahat, kapan kami akan sampai? Karena waktu akan berjalan. Ada hal yang perlu diketahui ketika ada video yang tidak kami dokumentasikan di perjalanan atau cerita jalur yang tidak saya jelaskan. Itu adalah hal yang terberat yang kami alami selama pendakian. Apa yang terlihat kelelahan di video ini, ada momen paling lelah yang kita alami. Ada ketika kita menangis di sini, ada yang membuat menangis seperih-perihnya yang tidak kami sampaikan di sini. Sangat berat sebanding dengan keindahannya. Saya belajar banyak pada Kang Hilman. Dengan kekuatan fisik, kekuatan pikirannya, dan motivasinya lewat cerita dan apa yang kami saksikan. Lelah. Baru 2,5 jam.
Tapi ya. Bagi kami perjalanan yang sangat berat bukan perjalanan ke puncak, tapi sangat berat ketika kami harus turun mengakhiri perjalanan ini. Sangat lelah kembali saya katakan. Iyas berkali-kali menangis dan mengeluarkan emosinya. Terlebih ketika sampai di base camp. Dia tidak terlihat lemah, justru sangat gigih sekali. Menahan nafsunya, melatih perasaannya untuk berjuang melebihi batas kemampuannya. Terus melangkah meskipun harus tertatih-tatih, mendorong diri sendiri untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Saya belajar banyak dari mereka. Bagi kita, hidup adalah perjalanan panjang dan petualangan. Kebahagiaan, kesedihan, permasalahan harus kita hadapi dengan bijaksana. Tidak berlebihan, tawakal dan penuh perhitungan. Apapun yang kita hadapi dan kita terima, yakini itu sebagai takdir. Kita hanya ikhtiar dan menjalani proses kehidupan sebagai catatan akhir. Ikhtiar kita dalam menggapainya. Terima kasih Rinjani, kemegahanmu menciutkan nyali kami yang lemah karena berkali-kali menangis. Kami memang lemah, kami menangis karena tidak percaya bisa melewati ini. Perjalanan yang berat begitu meremukkan mental kami, tapi kami sampai kembali ke tujuan kami saat ini. Perjalanan masih panjang. Terima kasih sekali lagi. Kami kembali ke kehidupan kami masing-masing. Terus menggapai tinggi apa yang kami harapkan, kembali ke realitas kehidupan, menjalani perjalanan yang mungkin akan lebih mudah, bukan rintangannya yang semakin ringan, tapi kita semakin kuat menjalaninya. Terima kasih. Ini untuk rekan seperjalanan saya di Rinjani dan kalian semua. Ini cerita kami atau mungkin cerita kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Ini yang bisa kami berikan untuk kalian semua. Selamat berjumpa kembali di perjalanan selanjutnya. Salam lestari.